balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Teman-teman, ya pulang kantor. Ya pulang kantor jam segini ya. Kantor kerja apa dikerjain ya. Ya teman-teman, malam ini gua mau sedikit ngebahas mengenai kredit macet yang akan dihapus. Waduh, gila. Kok bisa dihapus Om ya? Jadi ya udah kita macetin aja bersama-sama ya nggak tahu akan dihapus ya. Itu ya. Itu pikiran orang-orang yang pendek ya nggak. Kalau orang yang jangkung nggak. Maksudnya di hal ini gue mau malam ini mau gue ngasih berita-berita mengenai kredit macet yang akan dihapus sama presiden lagi kan. Presiden sudah setuju. Ini menurut berita ya, CNBC Indonesia 6 jam lalu. Wah, gue langsung baca ya sambil baca ya, oke? CNBC Indonesia bilang seperti ini, Jokowi setuju kredit macet maksimal 5 miliar dihapus. Waduh, 5 miliar dihapus. Presiden Jokowi setuju Bank BUMN hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM dengan maksimal plafon 5 miliar. Ya enggak? Mungkin teman-teman tahu lah hapus buku, hapus tagih ya enggak? Hapus buku itu ya kasarnya sih kredit teman-teman yang bermasalah tuh sudah dihapus dari laporan keuangan bank lah ya. Kalau hapus tagih ya sudah tidak ditagih lagi. Jadi kalau hapus buku belum tentu hapus tagih ya enggak? Karena apa? Walaupun secara neraca di bank teman-teman sudah dikeluarkan kredit macet teman-teman, misalnya teman-teman punya kredit macet tapi tetap ditagih. Tapi kalau sudah hapus tagih itu udah tahap selanjutnya, artinya teman-teman gak ditagih-tagih lagi. Nah, beritanya seperti ini. Pada tahap pertama, kredit yang masuk ketentuan senilai 500 juta khusus bagi debitur kur. Oh, jadi debitur kur yang macet-macet yang lama-lama tuh bisa dihapus teman-teman, kreditnya dihapus, bayangin coba. Oke, pekan lalu saya bertemu Presiden Jokowi dan Presiden setuju rencana menghapus UMKM macet di perbankan. Oke. Kendati demikian, tidak semua kredit macet UMKM akan mendapat hapus buku dan hapus tagih. Pemerintah akan membuat ketentuan untuk memberikan penilaian secara komprehensif. Misalkan nih, syaratnya sudah ya nggak? Restrukturisasi kredit, diringankan cicilannya, bayar bunga aja, ditagih udah, masih macet juga. Wah, jadi ya sudahlah, dihapus aja ya. Prediksi Bappenas tahun 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24%. Salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK. Jadi Bappenas, tau nggak Bappenas ya? Badan Perencanaan Pembangunan Nasional apa ya? Bappenas ya intinya. Jadi memperkirakan kredit tahun 2024 tuh hanya mencapai kredit usaha ya, hanya mencapai 24%. Karena tidak lolos SLIK. Jadi bingung gue ya, nggak lolos SLIK sehingga kredit menurun pencapaiannya. Ya iyalah. Pertanyaannya siapa yang mau ngasih orang yang pernah kredit macet, itu aja sih gue ya. Gue sekarang gini, ini dari pemerintah dulu lah ya. Pemerintah masih mengkaji sih kayaknya. UU PPSK mengatur bahwa bukan merupakan kerugian negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan itikat baik, ketentuan yang berlaku, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Jadi intinya pemerintah akan merencanakan menghapus kredit macet. Syaratnya adalah kalau misalkan teman-teman pengen dihapus kredit macet, yang pertama adalah kredit macet pada UMKM pada bank atau lembaga keuangan bank BUMN, yang khusus BUMN ya teman-teman ya, makanya ngajuin kredit BUMN aja. Jadi kalau macet bisa dihapus ya nggak. Kedua, bank atau lembaga keuangan non bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi penagihan secara optimal. Jadi teman-teman sudah ditagih, sudah direstrukturisasi, udah diringanin, masih macet juga. Itu syarat kedua. Nah, syarat ketiga adalah kriteria hapus kredit macet UMKM adalah KUR. Tahap pertama KUR dulu. Nanti tahap selanjutnya non-KUR dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Debitur merupakan kriteria UMKM. Oke. Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015. Oh, mungkin 2015 ke atas. Oke. Nilai maksimum kredit sebesar 500 juta untuk KUR. Nilai maksimum kredit sebesar 5 miliar untuk non-KUR. Tapi tahap pertama tetap KUR dulu ya. Terus yang selanjutnya, syarat selanjutnya adalah piutang telah macet Kol 5 dan sudah dilakukan hapus buku. Ya sudah macet kreditnya, oke? Debitur masih bermaksud menjalankan usaha dan mengembangkan usaha.
Oke, itu syaratnya kalau teman-teman mau dihapus ya kredit macetnya. Cuman gua kadang-kadang mikir gini, apa fungsinya 5C selama ini yang diagung-agungkan perbankan dalam proses kredit? Ya nggak? Teman-teman mungkin tahu ya 5C, ya nggak? Salah satunya karakter, ya nggak? Karakter yang paling gampang dinilai oleh bank, mungkin video gue 5 bulan, 7 bulan lalu pernah cerita, adalah slick. Itu udah karakter yang paling gampang dinilai. Karena apa? Kalau dibilang baik, Pak, orangnya baik. Ya, baik relatif ya nggak? Orangnya santun, sopan. Sopan relatif. Tapi kalau slick, by checking, itu sudah kasarannya udah yang membuktikan dia kanan atau kiri ya nggak, dia hitam atau putih, jadi ada angkanya ya nggak. Makanya Slack itu salah satu penilai karakter yang paling gampang dinilai ya nggak. Terus apa kabar dengan proses kredit yang ada karakternya, maksud gua gitu ya. Ini pemerintah mungkin maksudnya dalam hal ini untuk mempermudah perbankan juga, pertama menyaluran kredit. Kedua, biar teman-teman yang punya kredit macet tuh bisa dikasih kredit lagi. Ya nggak? Maksudnya seperti itu. Tapi dengan kriteria-kriteria yang gua sebutin tadi, sudah dilakukan penagihan, sudah dilakukan terstrukturisasi, tapi macet juga, masih macet juga. Nah, seperti itu. Tapi sekarang itu dari segi pemerintah dan nasabah macet. Nah, sekarang dari perbankannya. Gua tanya, siapa analis kredit yang masih mau ngasih orang yang pernah Go 5 atau pernah macet? Nah, baik lagi ya nggak? Mau nggak banknya ngasih? Ya nggak? Tapi ini program pemerintah, Om. Nah, ya iyalah. Program pemerintah. Tapi kan yang ngecek macet atau tidaknya nanti audit perbankan sendiri. Misalkan nih, gua ngasih kredit macet. Peraturan pemerintah boleh nih, kan sudah pernah macet dulu, udah dihapus ya nggak? Gue tahu tuh pernah macet, terus gue kasih lagi, terus macet lagi, terus auditnya tinggal bilang, kan gue dulu udah macet nih, kenapa kamu kasih lagi gitu kan? Dulu pernah macet, orang itu kan datang ke kantor kita kan, Pak, saya mau kredit. Pak, mau maaf Pak, Slick Bapak pernah macet dulu, tapi sudah dihapus sih. Lah, pemerintah bilang boleh kok. Gue kebayang ya, kalau orang kita ya, gue nggak bilang orang kita itu kadang-kadang dikasih kemudahan, disitulah akal-akal lain yang muncul ya, nggak? Iya nggak sih? Iyalah, kayak kur tanpa jaminan, oke kasih kali sampai 100 juta, kabur gitu. Di mana ada kemudahan, di situ ada akal-akal lain yang akal-akal apa ya, akal-akal ya dibilang licik lah. yang muncul loh, dengan gue mikirnya gini, oke lah, ini perkiraan Om Ardi gendut aja ya. Misalkan oke lah, kredit macet hapus buku dan hapus tagih ya nggak. Itu apakah nggak jadi alat orang-orang nakal ya untuk lebih mengeruk ya? Maksud gue sih gimana ya, serba salah sih. Maksud gue, kalau gue dari segi analis, gue mikirnya sebagai analis, lebih baik diselesaikan dulu sih kredit macetnya. Cuma kredit nggak tumbuh ya. Oke, dibilang kredit nggak tumbuh, oh nanti kredit nggak tumbuh. Tapi laba bank gede-gede juga ya nggak? Lo lihat dong berita-berita, oh laba bank ini, wah melesat, laba bank ini, wah melesat, gede-gede aja laba bank ya nggak? Biar kata kredit nggak tumbuh juga ya nggak? Berarti kan sebenarnya ada hal lain yang bisa bank raih gitu untuk mendapatkan laba misalkan. Tapi mungkin kredit itu sebagai agent of development kali ya. Agen pembangunan suatu negara ya nggak, dengan berutang sih saja kan. Karena emang negaranya suka ngutang. Jadi kredit adalah agent of agent development, agen pembangun ya nggak. Seperti itu ya, tapi nggak tahu lah ya. Itu hanya perkiraan Om Ardi gendut. Sebenarnya berita-berita ini udah cukup lama ya, dan udah banyak juga dibahas di YouTube. Cuman gue belum pernah ngebahas. Tapi gue melihat dari dua sisi ya, dari sisi perbankan, dari sisi nasabahnya, dan dari sisi pemerintah ya nggak. Pemerintah punya keinginan, oke, masyarakat yang pernah kredit macet punya keinginan dipenuhi, oke. Nah sekarang tinggal banknya mau atau enggak. Wah, banknya kan bank negara harus mau ya. Sekarang analis kredit ya, mau atau enggak kan gitu. Wah, analis kreditnya harus dipaksa dong ya enggak. Gua aja yang jelas-jelas nggak itu hati. Yang jelas-jelas lancar gini macet aja dihajar ya nggak. Apalagi yang sudah pernah macet dan kita tahu itu macet, dikasih kredit juga terus macet lagi. Waduh, gua nggak kebayang tuh hukuman audit internal banknya ngehukumnya kayak apa ya nggak. Santai bro gitu kan.
Ya itu aja ya pendapat gue mengenai kredit UMKM yang macet akan dihapus buku dan hapus tagih ke depannya seperti apa. Itu prediksi gue seperti itu ya kan. Akan terjadi kekalutan seperti kredit KUR 100 juta tanpa jaminan. Itu juga sampai saat ini ya, apakah peraturan itu jalan atau enggak juga nggak ngerti ya. Ada yang jalan, ada yang tetap minta BPKB lah, terus protes lah teman-teman di komentar gua kan. Ya, seperti itulah ya. Nanti juga sama. Om, nanti ketika peraturan dilaksanakan, Om, saya kan pernah kredit macet 5 tahun lalu, Om. Di atas tahun 2015 kan syaratnya tahun 2015 ke atas ya kan. Tapi kenapa nggak dikasih kreditnya sama mantri yang jelas-jelas pemerintah mengizinkan ya nggak? Nah, serba salah ya nggak? Nanti ya gitulah ya, biasa ya. Kadang peraturan ini dibikin buat naikkan sesuatu, mungkin ya bonus ya. Tahun 2024 kan tahun politik. Ya biar ya nggak ngerti lah ya. Nanti kita bahas politik di lain sesi lah ya, di lain channel. Ya gitu aja ya perkiraan gue ya. Jadi jangan terlalu apa ya, euforia amat, biasa-biasa aja karena pada pelaksanaannya ya susah juga ya kan. Karena mengenai hapus kredit macet ini harus melihat dari berbagai sisi ya kan. Banknya oke, pemerintah oke, nasabah macet pun oke. Sekarang petugas banknya mau nggak proses kredit macet? Nah, itu dia. Oke guys, itu aja bisa gue sampaikan ya mengenai hapus buku dan hapus tagih kredit macet. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Matikannya gimana ya?